Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Tamson. Yang saya hormati Bapak Awaludin dan Pak Dedi Padesa. Kita ada pernah suas sekali. Terima kasih sambutannya ketika saya ke Medan. Teman-teman MGMP berkumpul di sana untuk kita sharing. Walaupun hanya sesaat, banyak ilmu yang bisa saya dapatkan di sana. Di awal saya langsung dapat sentilan nih dari Pak Awal, sentilan membangun. Menarik sekali yang disampaikan Pak Awal, saya juga sangat setuju bahwa pemaknaan dari apa yang kita pelajari di sekolah itu menjadi sangat penting sehingga buat anak didik itu merasa bahwa yang dia pelajari itu tidak sia-sia, akan bermanfaat buat kedepannya, buat cita-citanya, buat kehidupannya, itu akan sangat bisa memacu, meningkatkan, atau bahkan memotivasi, sangat memotivasi untuk yang bersangkutan ya anak didik kita. Untuk itu mungkin saya harus banyak belajar, terutama dari Pak Awal dan teman-teman semua. Untuk yang kali ini saya tidak menyiapkan materi yang katakanlah mengkaitkan dengan yang tadi disampaikan Pak Awal. Saya lebih ke arah tekniknya berbagi. Tapi disclaimer dulu, mungkin kalau dari segi pengalaman, jujur pastinya saya jauh di bawah Bapak Ibu semua karena saya pengalaman jadi guru guru resmi ya. Guru resmi di sekolah itu hanya 1 tahun aja di SMA Alizar. Kemudian ternyata memang untuk menjadi guru itu harus all out ya, all out seluruh ibaratnya hati, perasaan, waktu, tenaga semuanya tercurah di sana. Eh, Ternyata jujur saya apa ya, saya hanya suka mengajarnya gitu, tapi saya kurang, mohon izin, mohon maaf, saya kurang dari segi administrasi, saya kurang terasa di situ, bukan terasa. Saya kurang menikmati di situ. Saya lebih suka dengan apa ya istilahnya, berbagi tentang penyelesaian soalnya gitu-gitu. Sedangkan untuk menjadi guru memang saya akui jiwanya cukup sangat sangat dibutuhkan jiwa yang sangat besar lah. Saya waktu itu masih sangat muda, kurang bisa bertahan, masih sedikit kurang mengandalkan emosi dan lain-lain sampai akhirnya saya takdir saya bekerja di tempat yang lain seperti yang tadi CV yang disampaikan Pak Tamson. Oke, mohon izin sebelum biar tidak terlalu lama, saya diberikan waktu sampai jam 9.10. Mudah-mudahan di waktu yang relatif singkat ini banyak hal yang bisa kita diskusikan, banyak hal yang bisa kita dapat. Materi yang saya sajikan hari ini tentang barisan deret. Adapun di tengah perjalanan nanti ada hal yang dari saya yang kurang tepat atau bahkan salah, mohon diluruskan. Karena posisinya di sini saya sebagai narasumber agak berat juga ya gelar narasumber ya, karena narasumber seharusnya sangat kompeten di sini, sedangkan posisinya sekarang saat ini saya agak bisa dibilang apa ya, memberikan gimana cara berenang kepada ikan. Nanti Bapak Ibu lebih pengalaman. Oke, saya coba izin share screen dulu. Maaf, nggak bisa share screen. Kenapa nggak muncul ya membuat share screen? Oke, baik, seperti yang disampaikan Pak Tamson tadi, mungkin di perjalanannya saya sangat mengapresiasi untuk kalau ada yang punya pendapat atau punya masukan atau ada sesuatu yang ingin dibagi atau apa ya,
penyempurnaan gitu, saya akan apresiasi dengan memberikan e-book OSN Matematika. Baik, saya awali slide saya dengan soal OSN SD 2024 yang baru berlangsung kemarin. Di sini ada soalnya 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai ditambah 299. Tentunya soal ini tidak boleh menggunakan deret aritmatik ya, SN langsung kita buat N per 2 kali 2A plus N min 1B gitu ya. Atau bisa jadi SN sama dengan N per 2 A plus UN, tentunya ini akan sangat tidak bijak untuk level SD. Nah ini kita coba mengulang 2 minggu lalu, ada quote dari Pak Cesafa ya, narasumber waktu itu materi logaritma. Di sini ada rumus itu ditemukan, bukan dihafalkan. Ya, saya menarik perbincangannya waktu itu ada masukan juga dari Pak Beni Hakim waktu itu. Nggak selalu mudah untuk memberikan atau mengarahkan siswa untuk memahami atau bahkan menurunkan rumus gitu ya. Itu hanya kalangan tertentu atau lebih tepatnya ke anak-anak yang memang sangat suka atau terutama yang memang arahnya ke Olimpiade, tentunya menjadi hal yang bisa kita katakan diwajibkan untuk tahu penurunan rumusnya ya. Tapi untuk yang so-so atau bahkan nggak suka ya kita kita berikan penjelasan dengan sesi sesederhana mungkin. Berikutnya untuk mereka yang agak kesulitan ya ketika belajar katakanlah gagal paham untuk memahami ya apa boleh buat ya sebagian dikaruniai kelebihan untuk menghafal gitu. Oke, sekarang gimana untuk mengerjakan soal ini dengan cara SD-nya? Tentunya akan banyak cara ya. Beberapa yang mungkin nggak kepikiran dia akan menghitung manual, tentunya sangat tidak relevan dengan waktu yang disediakan. Kalau saya awalnya mungkin ya untuk mengarahkan mereka ke ide pengerjaan soalnya, kita buat penjabarannya mungkin kurang lebih seperti ini. Kita teruskan 1 tambah 2 tambah 3 sampai setengahnya 300, 150, 149. Kemudian ditambah 150, kemudian 151-nya kita taruh. نكسوا في الخلق فلا يعقلون وما علمناه شعرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر 150, 151, 152, dan seterusnya sampai terakhir nanti 299. Kalau kita mundurin 1, berarti ada 298. Mundur lagi 1, jadi ada 297. Begini. Nah, dari sini kita bisa kelompokin ini ya. Ini jadi 300. Ini juga jadi 300. Dan seterusnya, ini juga jadi 300. Dan seterusnya, ini juga jadi 300. Nah, sampai sini berarti kita melakukan penjumlahan 300 itu sebanyak, kita bisa lihat sini ya, 1, 2, 3, sampai terakhir 149. Jangan lupa masih ada yang belakang, 150. Oke, 149 dikali 3, 9 kali 3, 7, nyimpen 2, 12, 14, nyimpen 1, 3, nyimpen 1, 4. Tolong dicek kalau saya ada slip ngitung. Begini. Jadinya 44.700 ditambah 150 jadinya 44.850. Nah, dari sini coba kita terapkan quote yang disampaikan Pak Cesafa ya 2 minggu lalu. Bagaimana kita menurunkan rumusnya biar sederhana. Nah, di sini kan agak kurang nyaman. Di sini ada 300, ada 150. Gimana kalau kita arahkannya ke 150 gitu. Di sini 300-nya kan kita bisa buat dari 150 kali 2 ya. Jadi ini 300-nya kita buat dari 150, 150, ini juga 150, 150, ini juga 150 tambah 150. Artinya ada perulangan 150
sebanyak 149 kali 2 gitu ya. Nah, terus di sini ada 150 lagi. Yang kita dapat adalah total banyak sukunya. Jadi 150 dikali 299 gitu. Kalau dihitung boleh langsung pakai perkalian bersusun, udah selera aja ini hitungnya, atau kita kasih trik atau cara lain berhitungnya bisa juga. 299 kita buat jadi 300 min 1 gini. 150 dikali 300 jadinya 45.000, dikurang 150 dikurang 1 jadi 150 gitu. 45.000 dikurang 150 jadinya 44.850. Jawabannya sama persis. Nah, kalau dikaitkan dengan menemukan rumusnya, berarti SN itu sama dengan 299 itu apa? 299 itu adalah banyaknya suku dikali 150. Oh, 150 itu suku yang ada di tengah-tengah gitu, Bapak Ibu. Nah, untuk menentukan suku yang di tengah-tengah, bisa dari suku tengahnya dikurang 1 ditambah suku tengahnya ditambah 1, bukan suku tengah tambah 1, suku ke tengah dikurang 1 sama suku tengahnya tambah 1. Ya, selama jaraknya sama, itu kan dia min B, ini ke plus B. Ntar min 2B plus 2B. Nah, nanti jaraknya akan sama dengan ke suku awal dengan ke suku yang akhir. Bisa dibagi 2, nanti jadi A plus UN dibagi 2. Gitu. Maka jadi nanti N dikali, nanti berikutnya di penurunan aja ya, pas lagi penurunan barisan atau deret aritmatika. Nah, seperti ini ya. Ini kita coba pancing anak-anak untuk menemukan yang diminta, atau secara umum menemukan bentuk umumnya atau bentuk sederhananya. Kemudian untuk hal yang sering dipakai, itu makanya dibuatlah rumus supaya memudahkan ketika ketemu hal yang sering ditemukan. Baik, itu pengantar buat barisan deret. Kemudian konten hari ini adalah kita bicara tentang definisi dari barisan dan deret itu sendiri. Kemudian kita bahas tentang barisan dan deret aritmatika. Ini tolong dicek, dulu saya melakukan kesalahan dengan deret aritmatika. Saya tertarik dengan Pak Beni Hakim, sangat concern dengan kata baku sesuai KBBI. Yang saya dapatkan adalah aritmatika, bukan aritmatika. Kemudian barisan dan deret geometri, termasuk barisan deret geometri Tahingga. Kemudian soal-soal pemantapan. Baik, yang pertama, definisi dari barisan adalah urutan bilangan dengan aturan tertentu. Ya, selama kita bisa menentukan aturannya, ada keteraturan di antara bilangan-bilangan ini, maka dia bisa disebut barisan. Contohnya yang pertama, ada 1, 2, 3, berarti berikutnya 4. Apakah harus 4? Ya, pokoknya kan tadi barisan dan deret itu kan, atau barisan itu kan susunan bilangan yang memenuhi suatu aturan gitu. Mungkin Bapak Ibu silakan kalau ada yang punya ide lain selain 4. Kalau 4 kan udah jelas ya, dia untuk ke suku berikutnya itu ditambah 1, ditambah 1, ditambah 1. Kadang-kadang ada 1-2 soal yang dengan 3 suku awal atau 4 suku awal atau berapapun suku awalnya, kemudian untuk berikutnya ternyata ada loh biasnya atau sayapnya atau aturan lain dengan hasil berbeda, tapi suku-suku awalnya sama gitu. Mungkin kalau ada yang punya ide lain untuk bagian A, yang tadi disampaikan moderator, saya akan apresiasi dengan memberi e-book. 5 boleh Kak? 5, oke, ya. 5. Dapatnya dari mana, Mas Ewa? Maaf, nggak kelihatan. Bu, mungkin itu 1, 2, terus 3-nya dari 1 tambah 2 Fibonacci. Oke. Bisa aja jadi 5. Siap, Bu Sri untuk yang pertama ya. Terima kasih Bu Sri. Jadi yang tadi disampaikan Bu Sri ternyata bisa juga 3 di sini itu didapat dari 1 sama 2 ya. 1 tambah 2 maksudnya. 1 tambah 2 jadinya 3. Nah, berarti untuk berikutnya bisa juga nih kita buat 2 tambah 3 jadinya 5 gitu. Jadi nggak masalah di situ.
Selama kita bisa menjelaskan bahwa ada aturan yang bisa membentuk pola yang diketahui soalan. Yang kedua, 139. Ini kalau kita bahas ke belakangnya lagi, namanya geometri. Untuk berikutnya, kelihatan dikali 3, jadinya berikutnya adalah 27. Ini 4, 9, 16, masih easy, cuma startnya nggak dari 1 ya. Ini kalau ini 1 kuadrat 1, cuma ini startnya dari 2, nggak masalah ya. 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, berarti berikutnya 5 kuadrat. Untuk bagian D, silakan. Untuk ibu yang kedua, ada yang punya ide? Ini kalau di soal TPA, kadang-kadang ada soal barisan yang agak susah juga kita menentukan ya, nggak selalu mudah membuat aturan ya, karena beberapa kalau saya bilang tuh soal semena-mena, semena-mena, semaunya bikin soal gitu. Kadang-kadang gemes juga, aturannya kok terlalu jelimet gitu ya. Kadang-kadang melibatkan 3 operasi, kadang-kadang gitu. Seharusnya kalau idealnya menurut saya pribadi sih 2 operasi udah cukup. Oke, kalau ada yang punya ide untuk bagian D, langsung nggak usah di Ya Pak, siapa? Maaf, ya Bu Pak, Khairinisa. Pak. Ya. Ya, Bu Khairinisa berapa? Siapa dulu nih? Saya kayak butuh bantuan Pak Tamson nih, biar adil saya ke keterbatasan layar nih. Silakan yang D, apa di chat aja ya? Tapi nggak apa sih, langsung aja kalau emang ini. Silakan, tadi siapa? Bu Eli? Assalamualaikum Pak. Ya Pak Suharyadi. Ya, Bu Eli. Untuk bagian 1D, ini Ya. memang sering di pola bilangan ya Pak, soal TPS. Ah, 2928 ini yaitu 2 kali 4 tambah 1, nanti 9 kali 3 tambah 1, begitu Pak. ulang-ulang Bu, maaf Bu, maaf Bu. Ini Eh, kan untuk dari, ini apa? Ini polanya apa? 2 kali 4 tambah 1 Pak. 2 kali 2 kali 4, 4 tambah 1. jadi 9. Ya, Terus 9 itu baru dengan pola yang sama, 9 kali 3 yaitu 27 tambah 1, gitu Pak. 2 kali 4 tambah 1, jadi 9. Lalu Berikutnya dari 9 ke 28, 9 kali 3 Pak, 9 kali 3 tambah 1. tambah 1. Kalau dari Ya, 28 ke 65, ya 28 nanti memang di sini ada masalahnya 28 kalau misalnya nanti dikali 2, ini kan mundur ya Pak ya. uh, 2 kali 4, 9 kali 3, memang nanti 2 kali 8 nanti 56. uh, Memang 56 nanti ditambah 9 mungkin di sini yang agak terkendala. Oke, berarti belum ya, Iya, belum dapat ya. iya, iya, Mungkin iya. ya, Maaf oke Pak. nanti coba. Ya. Mungkin ada yang lain. Tapi ntar Ibu kalau ada yang Ibu kepikiran, oh iya harusnya gini, silakan. Nggak apa-apa nyambung lagi. Mungkin ada yang lain? Kalau Gitu. kita Halo, izin pangkat boleh 3 kan masuk? Pak, Izin Pak, Maaf, ini siapa dulu? Maaf. yang Halo, mengajukan iya, izin tangan Pak. boleh. Pak Tasmana silakan Pak. Oh Oh iya, ya, baik, Pak Thompson. baik. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf, saya tidak bisa on cam, terkendala Iya, sinyal. iya. Jadi, kalau menurut saya itu barisan yang pangkat 3 atau kubik. Iya. Jadi, suku pertama 1 pangkat 3 ditambah 1. Kedua, Kemudian suku kedua 2 pangkat 3 ditambah 1. ketiga, Kemudian suku ketiga 3 pangkat 3 ditambah 1. lalu, Kemudian suku keempatnya 4 pangkat 3 ditambah 1. oke, berikutnya. Dan untuk suku berikutnya juga otomatis 5 pangkat 3 ditambah 1. Jadi hasilnya Hasilnya, 126. oke, jadi 126, gitu ya. Oh ya, Oke, terima kasih makasih. Pak. Sehat Pak, selalu. Pak, Ya, sama-sama Pak Ahmad. Pak iya, Tasmana ya. iya. Saya catat di sini biar nggak lupa nanti. Oke, betul ya. Nah, untuk yang tadi saya sampaikan, yang penting kita dapat aturannya. Tadi seandainya Bu Eli atau siapapun yang punya aturan ternyata, oh ini kan yang kepikiran saya sama Pak Tasmana seperti ini. Barangkali ada Ibu atau Bapak lain yang menemukan, oh bisa juga aturannya begini loh gitu. Itu disampaikan aja ya. Kadang-kadang itu Bisa juga 2 kali 4, pimpinan. 2 pangkat 3. Hmm? Belum? Oh enggak. Oke. Untuk berikutnya ini Fibonacci ya. Ini klasik nih, 1 tambah 1, 2, 1 tambah 2, 3, 2 tambah 3 nanti berikutnya adalah 5. Nah, nomor yang F ini soal simak UI nih.
soal SIMAK UI, tapi saya lupa tahun berapa. Ada soal seperti ini? Silakan Bapak Ibu, kalau ada ide untuk suku kelimanya berapa ya? Jadi kalau soal deret barisan begini menentukan pola itu udah bukan soal susah atau gampang, tinggal kepikiran apa enggaknya gitu. Mungkin kita batasi waktunya 1 menit aja ya, karena khawatir nggak nguber. Kalau ada yang kepikiran atau ada ide aturan dari barisannya, silakan. Nanti Bapak Ibu kalau ada saran atau saya kecepatan atau saya kelamaan, langsung on mic aja Bapak Ibu ya, karena saya nggak selalu bisa ngecek chatnya. Baik. Untuk yang F, ini saya sempat bingung juga, karena saya coba pakai selisih selisih tingkat 1, tingkat 2, nggak ketemu juga. Ternyata ini polanya salah satunya ya. Saya nggak nyebut polanya harus begitu, karena bisa jadi ketemu pola yang lain yang memenuhi ketentuan urutan bilangan seperti ini. Jadi ini 60, kita bagi 1. Ini 60, kita bagi 2. Ini 60 bagi 3, jadi pola begitu Bapak Ibu. 60 bagi 4, berarti terakhir sini 60 banding atau bagi 5, hasilnya 12. Gitu. Soal real, SIMAK UI cuma saya lupa tahun berapa. Bukan soal gampang atau susah. Baik. Nah, ini ternyata barisan itu mirip dengan yang disampaikan Pak Bahtra atau Pak Kesafa di pertemuan pertama sama kedua ya, tentang eksponen sama logaritma yang merupakan suatu fungsi. Ternyata barisan deret itu juga bisa dipandang sebagai suatu fungsi. Ya. Jadi suku-suku suatu barisan adalah nilai dari suatu fungsi dari bilangan asli ke bilangan real. Ya. Bilangan asli startnya dari 1, 2, 3, 4 ke bilangan real. Contohnya kalau kita buat fungsinya, untuk yang pertama, kita bisa buat, ini ada 2 macam ya. Kalau kita pakai yang 4, berarti Fn itu sama dengan N. 1 dipetakan 1, 2 dipetakan kedua, dan seterusnya. Sedangkan kalau pakai yang tadi Bu Sri, Fibonacci, silakan Bapak Ibu untuk e-book yang ketiga. Ada yang punya ide pendefinisian Fn-nya, yang biasa dengan Fibonacci bisa langsung ya. Atau biasa dengan rekursif, fungsi rekursif. Fungsi yang nilai untuk suku berikutnya itu memanggil nilai fungsi sebelumnya. Ada yang punya ide Bapak Ibu pendefinisian fungsi untuk kalau deretnya itu 1, 2, 3, tadi Bu Sri bilang berikutnya bisa juga 5 dengan menjumlahkan 2 suku sebelumnya. Ada punya ide pendefinisian Fn-nya atau fungsinya? Nggak ada? Oke, bisa di cross check kalau saya salah, kalau saya kurang tepat. Jadi Fn kita bisa definisikan dulu F1 itu sama dengan 1. Kemudian F2 itu nilainya 2. Ya. Suku pertama nilai 1, suku kedua nilai 2. Nah, untuk Fn yang N-nya lebih besar sama dengan 3, karena F1 sama F2 sudah terdefinisi, sudah diberikan, sudah given, inisial bahasa Jawanya initial value ya. Nah, Fn itu bisa didapat dari penjumlahan 2 suku sebelumnya. Berarti kita bisa buat Fn-1 ditambah Fn-2 seperti ini. Untuk N besar sama dengan 3 ya. Nanti yang lainnya bisa dengan nggak terlalu rumit untuk mendefinisikan fungsinya. Oke, kita lanjut. Kemudian ada istilah deret. Kalau barisan itu kita tinggal lihat aturan suku-sukunya. Nah, ini kalau dijumlahin itu istilah jadi deret. Oke, kita lanjut.
definisi dari barisan aritmetika adalah barisan yang beda antara setiap dua sukunya selalu konstan. Ya, selalu konstan. Saya baca beberapa definisi buku seperti ini. Cuma ada yang mengganjal buat saya. Di sini dikatakan barisan yang beda antar setiap dua sukunya selalu konstan. Katakan nanti contoh 1, 2, 3, 4. Ini oke, memenuhi definisi ini ya. Dia konstan, bedanya selalu 1. Nah, kalau dibilang bedanya konstan, katakanlah 1. Kalau dari saya bikin 1, 2, 3, 2, 1, 0, min 1, 0, min 1, katakanlah gini ya, 0, 1, 2, 0 gitu, 0, 1 gini, kemudian 0 lagi. Ini semua kan bedanya 1 semua nih. Apakah ini barisan aritmatik? Jawabannya tentunya tidak. Berarti kalau menurut saya, mungkin kita diskusi di bagian ini, pendefinisiannya rasanya kurang tepat kalau dikatakan bahwa barisan aritmetika adalah barisan yang beda antar setiap dua sukunya selalu konstan. Oke, buat e-book berikutnya ada Bapak Ibu yang punya pendapat buat saya belajar juga. Jadi barisan aritmetika itu definisinya yang lebih precise seperti apa ya Bapak Ibu? Ada yang punya pendapat? Silakan bisa on mic. Pak Syarifudin, Pak Syarif belum. Oke, sekarang coba berikutnya berarti review. Halo Mas, siap Mas. Ya, oke siap. Pak Syarudin, silakan. Belum mikir Mas. Silakan Pak Syarudin. Nyimak aja Mas. Oh nyimak, oke siap. Saya boleh Oke. coba? Oh siap. Saya back dulu. Siap. Ya, halo. Ya. Silakan Pak Beni. Oh Pak Beni, wah si Pak Beni, siap Pak Beni, silakan Pak Beni. Menurut saya ini kekurangannya itu di bagian bahwa kita harus memberitahu terlebih dahulu bahwa barisan aritmetika itu merupakan barisan yang terurut naik atau terurut turun gitu. Oke. Jadi secara kalau redaksinya jadi gimana Pak Beni? Jadi barisan aritmetika merupakan suatu barisan bilangan yang terurut adalah suatu barisan terurut berurut yang beda antara setiap dua suku berurutan, yang beda antara setiap dua suku berurutan selalu konstan, tetap gitu. Iya, konstan. Oke, dengan keterangan ini jadi precise ya. Yang kita bahas adalah yang terurut naik ya atau turun gitu. Kalau naik kita bisa bilang bedanya tetap, bedanya positif maksudnya. Kalau turun bedanya negatif. Baik, makasih Pak Beni. Nice. Sama-sama. Ya coba ini mungkin kalau kurang tepat juga nanti kita diskusi juga. Saya coba dengan kata begini, barisan yang nilai setiap sukunya didapatkan dari penjumlahan suku sebelumnya dengan suatu konstanta. Ya, mungkin tidak perlu diperpanjang lagi kecuali ada yang kurang tepat di sini. Jadi yang tadi Pak Beni oke, saya coba buat juga begini oke. Jadi yang selama di situ tidak ada sayap, maksudnya secara umum mudah dipahami dan tidak bermakna ganda harus mengarah ke hal yang kita maksud itu fine-fine aja gitu. Nah, adapun seandainya kita sebut di sini di awal pembelajaran kita katakan bahwa konstanta yang dimaksud gitu ya. Ntar redaksinya mungkin Bapak Ibu jauh lebih bagus, saya kurang bagus dalam pembahasan. Mungkin berikutnya untuk selanjutnya misalkan ya. Untuk selanjutnya
konstanta yang dimaksud disebut beda gitu. Beda biasa disimbolkan B. Jadi untuk berikutnya kita bisa bilang deret aritmatika dengan beda sekian gitu. Jadi kita udah merujuk pada suatu barisan memenuhi kriteria barisan aritmatika, kemudian kita sebut bedanya. Karena kalau kita sebutnya di awal tadi diketahui barisan aritmatika adalah barisan yang beda antar setiap dua sukunya selalu konstan, itu jelas misleading. Baik. Untuk penurunan rumusnya relatif sederhana ya. Suku pertama barisan aritmatik biasa disimbolkan A, suku keduanya A plus B, suku ketiganya bisa kita buat ditambah B lagi ya, jadi tambah 2B, dan seterusnya. Kelihatan polanya bahwa suku ke N-nya pasti diawali dengan A, kemudian ditambah B sebanyak N-1 kali, makanya jadi N-1 B. Sedangkan untuk ke SN-nya, kita bisa langsung, tadi ya di awal udah kita buat ya, SN N per 2A plus UN, kemudian UN-nya barusan kita udah dapat, bisa langsung kita substitusi ke sini, kemudian kita dapat yang ini. Ya, jelas selalu penurunan rumus itu nggak satu-satu cara, kalau ada cara lain silakan aja. Cuma ada hal yang perlu dicermati, mungkin Bapak Ibu juga sudah ini cuma hanya mereview aja, bahwa nilai tengah atau median itu tadi suku awal tambah suku akhir bagi 2 ya. Jadi suku tengah dari barisan aritmatika itu juga merupakan median. Nah, dan dia sekaligus merupakan rata-ratanya, rata-rata dari barisan bilangan itu. Baik, di sini contoh soal untuk barisan aritmatika. SN, jumlah N suku pertama, itu kan suku pertama tambah suku kedua, dan seterusnya sampai suku ke N. Sekarang jika jumlah N suku pertamanya suatu data aritmatika itu dirumuskan seperti ini, maka suku kelima, suku awal, beda, itu berapa, kemudian ternyata B-nya, saya buat titik-titik dulu. Kenapa dia B-nya? Secara teknis hitungannya pasti Bapak Ibu nggak akan ada masalah di sini ya. Tapi kalau kembali ke Pak Awal sampaikan, PR-nya sebenarnya bukan menyampaikan rumus-rumusnya ini, tapi pemaknaan dari atau penjelasan bahwa nanti kegunaannya itu buat ini gitu ya, biar siswa lebih realistis dalam ketika memahami materi ini. Baik, untuk bagian pertama, suku kelima, tentu kita bisa buat di sini, kalau SN sama dengan ini semua, maka kita bisa buat SN-1, itu sama dengan U1 tambah U2 tambah U3, ditambah terus sampai ditambah suku ke N-1. Maaf. Jadi kalau kita kurangin, si SN dikurang SN-1, yang kita dapat adalah dari U1 sampai suku ke N-1 itu akan saling menghilangkan, cancel ya. Jadi tinggal suku ke N. Artinya untuk mencari suku kelima, kita bisa buat S5 dikurang S4. Saya leave ya, tinggal substitusi aja. Nah, sekarang gimana untuk nyari A? Untuk nyari A, kita tinggal substitusi, N-nya ganti 1. Untuk nyari B, kita cari S2, ya, masukin S2-nya. Kemudian cari U2-nya dari S2 min S1. Kemudian dapat bedanya dari U2 min U1. Ya. Nah, nanti singkat cerita, biar kita nggak habis waktu di hal yang sederhana, terlalu sederhana ya. Ntar bedanya adalah 6. Nah, ada apa saya buat begini, kita hubungin ke nilai B-nya. Tadi kan SN kan sama dengan N per 2, 2A plus N min 1B. Nah, berarti di sini si B ketemu N jadi BN. Kan kita mau nyari si B dari. B ketemu N jadi BN. Kemudian si BN dikalikan dengan N per 2. N per 2 dikali BN jadinya B per 2 N kuadrat. Ya, kita nggak usah terlalu peduli dengan yang lainnya.
yang perlu diingat adalah koefisien dari n kuadrat itu adalah B per 2. Jadi kalau ketemu Sn begini, maka si 3 itu adalah nilai dari B per 2-nya sama dengan 3. Jadi bisa langsung B sama dengan 6. Gitu. Jadi ternyata B itu sama dengan 2 kali koefisien dari n kuadrat. Karena pasti bentuknya si Sn dari barisan atau deret aritmetika pasti bentuknya jangan A ya, B aja deh. Pasti Pn kuadrat plus Qn tanpa konstanta. Kenapa tanpa konstanta? Karena di sini pasti dikalikan dengan n. Jadi konstanta di sini pasti punya n nanti, nggak ada n-nya. Baik. Nah, kenapa jadi ini jadi sangat membantu untuk tipe-tipe soal seperti ini? Karena dengan tahu B, kemudian A itu kan gampang ya, S1 ya. Udah dapat S1, mudah dihitung. Dapat B-nya tinggal 2 kali koefisien dari n kuadrat. Mau yang ditanya suku kelima, mau ditanya jumlah suku keberapa, udah tinggal eksekusi dengan rumus UN sama SN yang kita udah dapat sebelumnya. Baik, kita lanjut. Tapi kalau ada yang ingin didiskusikan langsung on mic aja ya Bapak Ibu ya. Oke, latihan sekarang. Ini soal OSN tingkat kota SMA, lupa saya tahunnya. Diketahui A tambah A plus 1 tambah A plus 2 ditambah terus sampai tambah 50 sama dengan 1139 atau 1139. Jika A itu bilang positif, maka A sama dengan, nah tadi kalau disampaikan Pak Awal, hal-hal seperti ini memang akan hampir kita nggak akan ketemu ya di kehidupan sehari-hari gitu. Kalau saya kadang-kadang ke anak-anak itu nanti ini hal-hal seperti ini melatih kamu berhitung, itu sangat membantu buat itu ketika ada soal yang beberapa soal nanti akan membutuhkan dasar yang membutuhkan perhitungan ini gitu-gitu ya. Dan bagusnya nanti ada soal-soal yang memang real mereka ketemu, misalkan deret aritmetika paling standar misalkan mereka, nah misal anak SMA ya, misalkan kamu pengen punya motor nih, motor harganya sekian, nah sekarang tabungannya sekian, kalau kamu target mau belinya bulan atau 5 bulan lagi, maka kamu harus hitung tiap bulan itu butuh nabung berapa sih, nah itu salah satu aplikasi dari deret aritmetika. Baik, coba kita eksekusi. Izin Pak, Oh ya, maaf. ini ada komentar Pak dari Pak Supri Hadi Pak. Ya, gimana? Nah, boleh on mic Pak Supri? Oh, silakan Pak Supri. Pak Di Supri. kolom komentar tadi Pak Supri Hadi mengatakan 17 Pak. Jadi mohon mungkin Pak Supri ingin memberikan penjelasan. Oh ya, silakan. Saya salah monitor laptop saya agak kecil, jadi kalau chatnya muncul tidak bisa harus mana? Pak Supri Hadi dari SMA Negeri 1 Sukodono Pak. 17. Iya. Ini apa? 17 apa ya? Oh, ini jawaban ini maksudnya ya? Atau gimana? Iya benar Pak. Oh, oke. Saya pikir tadi saya ada yang salah hitung atau gimana. Oke, silakan on mic Pak Supriyadi. Dapat 17-nya gimana untuk kita sharing bareng-bareng? Pak Supriyadi. Karena kalau angka 17 itu bisa dibilang tanpa penjelasan tidak bermakna ini. Tadi yang disampaikan Pak Awal lagi, saya sangat terkesan dengan poin-poin yang disampaikan Pak Awal. Jadi kalau soal, dan itu waktu saya jadi guru juga saya terapin, kalau ada soal uraian, langkah awal sampai akhirnya tepat ya, sempurna. Terus pas lagi terakhirnya salah ngitung, katakanlah 17 tambah 2 harusnya jadinya 19, dia tulisnya 17 tambah 2 jadi 34 gitu, itu saya kasih nilai sempurna. Tapi sebaliknya, penjelasannya kurang tepat atau bahkan agak ngelantur, tapi mungkin dia agak suzon dikit, dia nyontek sehingga dapat jawaban yang tepat, itu nilainya akan
kurang drastis kecuali dia bisa klarifikasi gitu. Tapi benar salahnya ya bisa didiskusi. Pak, gimana Pak Supri Hadi? Belum? Mungkin bisa kita klarifikasi bersama saja, Pak. Oh iya, siap. Oke. Ini belum bisa dapat ya? Oh, kenapa? Maaf, nggak bisa on mic. Ya, boleh lah, boleh lah. Saya kasih tetap, tapi nggak tahu nih. Coba kita hitung sama-sama ya. Oke, di sini kita lihat yang pertama, dari A plus 1, A plus 2 sampai 50, itu banyaknya suku adalah tinggal suku akhir dikurangi suku awal. Ingat, ini kan jadi pengurang padahal dia itu terhitung. Berarti harus ditambahin 1. Dan sebelumnya tadi Sn itu sama dengan N per 2 kali A plus UN. Saya suka keselit ngitung, tolong kalau ada ketelisut, kurang teliti, tolong dikabarin ya. SN-nya bisa kita ganti 1139 sama dengan N per 2, N-nya bisa kita ganti ini, jadinya 50 tambah 1 jadi 51 ya. 51 min A dibagi 2 dikali dengan, ini saya kurang aja biar nanti, A plus UN. A-nya suku awalnya kebetulan A juga, suku terakhirnya 50. 2 kita lempar ke kiri ya, kali silang, atau sebenarnya bahasa lebih bagusnya kedua ruas dikalikan 2. Jadinya 2278 sama dengan 51 kali 50 25 50 ya. Kemudian ini 51A dikurang 50A jadinya plus A. Min A dikali A jadinya minus A kuadrat. Kalau kita lempar ke kiri semua jadinya A kuadrat dikurang A berapa nih? 550, saya udah berkurang jauh nih berhitungnya nih. 272. Tolong dicek ya. Sama dengan 0. Kalau difaktorin jadinya A 72. Dia bisa dibagi berapa? 8 ya? 16 dan 17. Oke, terima kasih Bapak ini. 16 dan 17, saya kecepatan berhitung saya agak buruk ya. Ini dikurang, tambah ya supaya jadi min ini. Karena yang diminta A-nya yang positif, maka A sama dengan 17. Berarti jawaban Pak Surin tepat, oke. Yang kedua ini, Pak, tadi siapa? Saya salah, kalau saya salah ini kabarin ya. Salah tulis ya. Pak Sarudin ya? Pak Saripudin? Ya, nanti bisa di... Supri Hadi. Oh ya, itu tadi Supri Hadi. Supri Hadi. Oke, baik. Itu untuk yang pertama. Latihan berikutnya. Ini kuis. Kalau kuis berarti ini yang berhadiah dari panitia. Yang berupa Pak Thompson tadi voucher 50.000 Pak Thompson ya? Benar Pak sekali, Thompson. Pak. Oke, silakan Bapak Ibu. Ini ada soal OSK lagi. Ada barisan aritmatika U1, U2, U3. Suku-sukunya bilangan real positif. U1 tambah U2 dibagi U3-nya 11 per 12 per 21. Maaf. Yang ditanya nilai dari U2 tambah U3 dibagi U1. Silakan Bapak. Izin, Pak. Yuk, Ada dari Bapak Edi Saputra dari SMA Negeri 1 Pasaman. siap Pak Edi. Boleh on mic, Pak? Iya, boleh. Silakan Pak Edi. Kalau bisa on cam juga, biar siapa tahu kita sua di jalan, kita udah saling kenal walaupun jarak jauh. Pak Edi, jawaban Pak Edi
Oh, udah banyak menjawab. iPhone raise hand, Pak. iPhone. Oke, silakan yang resen. Yap. Baik, perkenalkan Pak, nama saya Miftah Yuliati. Maaf, siapa Bu? Miftah Yuliati Pak, Miftah. dari Jogja. Ibu Miftah dari Jogja. Iya Pak. Jawaban saya 65 Pak. 65. Oke, silakan. Jadi kan di sana ada U1 ditambah U2 dibagi U3 sama dengan 11/21. Ya. U1 itu kan 1A, Mhm. kemudian U2 itu 1A ditambah 1B, Ya, Bu. kemudian dibagi U3 itu 1A ditambah 2B Ya. sama dengan 11/21. Mhm. Kemudian yang sebelah kiri atas 1A ditambah 1A ditambah 1B itu jadi 2A ditambah 1B. Mhm. Kemudian yang bawah tetap A plus 2B Mhm. dan sebelah kanan tetap. Mhm. Nah, kemudian saya kalikan silang. Mhm. 21 dikali 2A ditambah B. Mhm. 20. 21 dikali 2A Oh, ditambah ditutup. B. Ya. Ya, kemudian sama dengan 11 dikali 1A ditambah 2B. Mhm. Nah, itu jika kita jabarkan menjadi 42A dikurang 11A. Oh Di ya, boleh Pak. Oh, dikurang. Langsung nggak apa-apa. Dikurang 11A Dikurang 11A sama sama dengan dengan 22B dikurang 21B. Iya. Nah, kita peroleh 31A sama dengan 1B. Oke. Oke, kemudian dari 30. soal diminta U2 ditambah U3 dibagi U1, di mana U2 adalah 1A ditambah 1B, Mhm. kemudian U3 adalah 1A ditambah 2B, kemudian dibagi dengan U1 adalah 1A. Mhm. Kemudian 1A ditambah 1A, 2A, Mhm. ditambah 1B ditambah 2B, 3B, Ya. dibagi 1A. Oke. Nah, karena tadi kita sudah punya 1B adalah 31A. Mhm. Oh ya, salah hitung saya tadi, Pak. 2A ditambah 3 dikali 31A, Nah, 3 dikali 31A dibagi 1A. heeh. Jadi 95 ya, Pak ya? Iya, nggak apa-apa. Ya, tadi saya bilang, pakai proses kayak gini, udah. Pokoknya ibaratnya kalau kita ke anak-anak, ketika dia jujur dan dia paham, nah dia mendapat nilai bagus gitu ya. Oke, baik, Bu Miftah ya. Nanti, Iya, Pak. terima kasih. Langsung aja. Oke, sekarang kita lanjut ke barisan geometri. Definisi, kita harus, kan matematika itu pendefinisian itu sangat menentukan ya. Jadi jangan sampai bersayap seperti halnya tadi bagian pertama yang sudah disempurnakan Pak Beni. Sekarang barisan dan deret geometri. Di sini definisi yang saya temukan mayoritas kurang lebihnya barisan geometri adalah barisan yang rasio antara setiap dua suku yang berurutannya selalu konstan. Nah, apa yang mengganjal ketika saya baca ini? Nah, ini untuk selanjutnya si rasionya kita sebut R ya. Nah, yang mengganjal di saya adalah ketika R sama dengan 0. Ketika R sama dengan 0, maka kalau suku awalnya katakanlah A, nggak apa-apa ya suku awalnya A, dikali 0 jadinya begini. Apakah ini barisan geometri? Silakan Bapak Ibu untuk e-book yang berikutnya. Kalau yang mau berpendapat, yang sudah dapat pun boleh juga, nggak apa-apa. Ada e-book saya ada sekitar 6 buku. Bisa pilih 2 nanti, bahkan kalau jawab 6 kali dapat 6 gitu ya. Silakan. Apa yang apakah
pendefinisian yang sudah sangat lazim di buku sekolah ini sudah cukup, saya Izin yang Pak, salah. Ya, silakan. Pak Beni Hakim, silakan Pak Beni. Ya, silakan Pak Beni. Halo. Ya. Menurut saya, kalau R-nya sama dengan 0 itu bukan geometri. Oke, berarti R tidak boleh 0. Nah, Tapi masalahnya definisi, saya tidak bertanya. nah, Kalau R-nya sama dengan 1 itu geometri bukan ya? oke, Makasih. siap. Untuk sebelum kita diskusi yang disampaikan Pak Beni untuk R sama dengan 1, untuk bagian ini ada yang ingin berpendapat? Izin Pak Batra di kolom Siap, komentar Pak. siap Pak Batra. Saya agak deg-degan nih kalau Pak Batra komentar. Iya, Pak. Oh, mudah-mudahan bantuin saya nih Pak. Gimana Pak Ya, Batra? saya mau komentari yang R sama dengan 1 tadi. Oke, kalau Siap. R sama dengan 0, kan rasio itu kan perbandingan dua suku yang berurutan. Ya, Kalau suku kedua 0, suku ketiga 0, nanti perbandingannya 0/0 kan sesuatu yang tak tentu ya. oke, siap. Ya, saya potong dikit Pak Batra ya. Iya. Untuk R tidak sama dengan 0, untuk pendefinisian yang ini oke. Nah, saya ada ketemu gini Pak Batra. Barisan geometri adalah barisan yang suku nilai suatu suku didapat dari mengalihkan, kurang lebihnya Pak ya, mengalihkan suku sebelumnya dengan suatu, mohon maaf ya Bapak Ibu, tulisan saya dari lahir nggak enak dilihat, yang penting terbaca. Seperti ini Pak Batra. Kalau kita mengacu, ini ada beberapa buku yang saya temui juga, nggak satu, ada beberapa. Mendefinisikan gini Pak Batra, barisan geometri adalah barisan yang nilai suatu suku didapat dari mengalihkan suku sebelumnya dengan suatu konstanta. Kalau definisi yang atas, udah jelas R-nya nggak boleh 0, fix. Kalau ada buku yang mendefinisikan yang bawah, apakah R boleh 0 Pak Batra? Ya, mungkin ditambahi saja situ Pak dengan Dengan, konstantanya tidak oke, 0 siap. ya, gitu. Dengan R tidak 0. Kalau Tambahin. kalau menurut saya definisi yang saya baca kan U1, U2, U3 dan seterusnya sampai UN Ya, merupakan barisan geometri jika UN per UN-1 sama bernilai konstan gitu, oke, yang siap. tidak sama dengan 0. Ya, udah fix berarti itu ya, udah clear kisahnya. Tadi R sama dengan 1 gimana Pak Batra? Ini saya banyak dari Pak Batra setiap saat. Enggak, saya mau komentari apa tadi. Kalau R-nya 1 kan jadi kayak aritmatika juga, tapi bedanya Siap. 0 gitu. Oke, siap. Jadi yang tadi Pak Batra sampaikan, Pak Beni, untuk deret konstan atau barisan konstan, itu dia memenuhi 2 kriteria sekaligus Pak ya. Dia merupakan barisan geometri sekaligus barisan aritmatika. Untuk barisan geometrinya dia rasionya 1, untuk barisan aritmatikanya dia bedanya 0. Oke, seperti itu. Baik, saya coba melegakan diskusi ini dengan salah satu yang saya ambil literasi dari ini, Geek for Geeks, Data Geek tentang geometry series. Jadi yang disampaikan Pak Batra sangat melengkapi. Geometry series is a type of, langsung aja ya. Jadi barisan geometri itu adalah seri atau barisan yang setiap suku-sukunya itu didapat dengan mengalihkan suku sebelumnya dengan suatu konstanta yang tidak 0, yang biasa kita sebut sebagai rasio. Jadi alhamdulillah clear ya, sudah sepakat semua ya, insya Allah. Oke, ini suku ke N ya, dari barisan geometri. Mungkin Saya mau oh iya, berkomentar. iya Pak. Yang tadi pada saat R sama dengan 1, apakah merupakan barisan geometri? Kesimpulannya Iya, gimana? kesimpulannya iya. Nah, itu kalau misalnya kita masukkan ke rumus SN itu kan jadi tidak benar, Pak. Nah, itu berarti
pas lagi penulisan S-nya nih saya baru mau bahas di sini sebenarnya. Ya, Pas terima lagi di kasih. sini. Untuk rumus yang ini untuk R tidak sama dengan 1. Dan ini sering ditinggalkan oleh banyak buku penulis gitu. Kalau saya lebih lebih prefer dia merupakan suatu barisan yang konstan tadi merupakan barisan geometri, tapi penulisan SN-nya tidak memenuhi ini gitu. Mungkin Pak Batra kalau saya kurang tepat di sini silakan atau Bapak Ibu yang lain. Nanti siswa jadi berkomentar bahwa apa? eh, Maksudnya kan tidak memenuhi rumus jumlah derek Hmm. geometri begitu. Oh gitu. Jadinya seperti kayak Paradoks ya. disangsikan gitu bahwa kalau R sama satu itu merupakan geometri gitu. Barisan Pak Beni derek mungkin geometri. apa ada literasi yang mengatakan ini Pak Beni mungkin bisa di-share mengatakan Nah, bahwa derek konstan. saya belum cari sih. Oh gitu. Ya, Mungkin berarti tapi kalau di kelas saya bilang R tidak boleh sama dengan satu gitu. oh gitu. Tapi Gimana Pak? alasannya itu ya dari jumlah suku ini, cuman saya belum eh, meneliti gitu. Ya. Cuma kalau kalau R sama dengan 1 itu tidak kita masukkan bahwa dia itu adalah barisan geometri, berarti ada definisi kita yang harus direvisi Ya, juga kan? diperbaiki. Karena kita kan bergeraknya dari definisi. Kalau saya berpikirnya gitu, Pak. Kita bergeraknya dari definisi barisan geometri itu seperti apa. Nah, ternyata pas lagi di SN kita ketemu rumus yang di situ R sama dengan 1 itu tidak memenuhi. Artinya berarti bukannya dia menjadi tertolak sebagai barisan geometri, tapi rumus itu berlakunya untuk R tidak sama dengan 1 gitu. Karena begitu R-nya sama dengan 1, maka jumlahnya tinggal N dikali dengan suku awal gitu. Sama seperti barisan aritmatika, tinggal N kali suku awal aja kalau dia berupa dari barisan konstan. Bisa kita lanjut dulu atau gimana? Mungkin sama-sama seandainya nanti ternyata di perjalanan Bapak Beni atau saya atau ya Bapak Ibu yang lain ketemu ada, oh ini ada ternyata ada Kalau literasi. kalau Nah, halo Pak Badar, suaranya di saya atau di jaringan saya yang kurang bagus. Silakan Pak. ya izin Pak, tes tes. Ya, udah jelas. Ya, kalau menurut saya sih kita ikuti aja definisi. Kalau definisinya kan rasionya bukan nol, berarti boleh satu. Tetapi dalam membuat rumus SN, kita buat aja ini untuk R tidak sama dengan satu. Lalu Ya, untuk R sama dengan satu, ya berarti SN-nya itu sama dengan N kali U1 kan. ya, Gitu. berarti Karena dia kan U1, 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 U1 sebanyak N. Berarti iya, jumlahnya N kali U1. Gitu. berarti agak anti mainstream Untuk R sedikit sama nih. dengan satu ya kita buat aja seperti itu. Iya, berarti sini Kalau A kita kali buat N. nanti kita katakan ke siswa R tidak sama dengan satu bukan ketika R sama dengan satu bukan barisan geometri, maka kita perlu revisi definisi kan. Iya, itu dia beratnya. Kayak Nah, saya pikir untuk R sama dengan satu ini nanti bisa didapat dari penurunan rumus sepertinya. Penurunan rumus SN ini. oke, siap. Kan R tidak boleh satu karena tidak boleh membagi dengan satu. Membagi Betul. dengan nol. Dengan Alasannya nol. kan itu. Iya. Berarti ini sementara saya tulis seperti ini Pak ya. SN sama dengan ini untuk R tidak sama dengan 1. Untuk R sama dengan 1, SN itu A kali N. A kali Coba N. kita, sekarang untuk UN mungkin kita bisa skip karena relatif simpel kayak tadi ya. AR pangkat 2, AR pangkat 3, itu kan A kali R pangkat N 1. Sekarang coba ke SN-nya mungkin yang tadi disampaikan Pak Batra. Coba jangan ada hal yang bisa memperjelas dari penurunan rumusnya. Tadi si SN itu kan sama dengan U1 atau A aja ya. A ditambah AR ditambah terus sampai AR pangkat N-2 tambah Oh ya AR Pak, pangkat. Ya, gimana Pak Beni? saya ada kepikiran sepertinya A-nya juga tidak boleh sama dengan nol ya. Iya, betul. Tadi Ya, di sini belum di step ya.
Iya, di sini dia nggak state juga. Harus di state A-nya nggak boleh nol memang. Saya malah nggak terlalu konsen ke situ. Makasih Pak Beni. Nah, ntar masalah dia harus tertulis apa enggaknya mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut nanti. Coba kita ke sini dulu ya. Tadi A-nya nggak boleh nol. Suku pertama nggak boleh nol. Eh, kalau R kita kalikan SN, ini kan jadinya AR tambah AR kuadrat terus maaf, palm rejection-nya kurang. Delay. Hmm. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu Kak Surya Haryadi melanjutkannya, mohon diisi link absensinya ya Bapak Ibu ya. Oke, mohon maaf ya. Saya lanjutkan. Silakan Pak. SN-nya, SN udah terstate di sini. Kemudian kalau setiap suku dari SN kita kalikan R, maka dapatnya nanti di sini. Nih, sampai di sini aja deh. Biar muat. Ini N-1. Berarti sini ARN-1 ditambah ARN-1 kalau dikali R jadinya AR. Di sini kalau kita kurangkan, berarti 1 minus R dari SN sama dengan bagian AR sampai AR pangkat N-1 cancel, hilang, ditoret, saling mengurangkan. Tinggal A ditambah AR, maaf, ditambah. Pencet terus nih. Padahal nggak aku pencet. Oke, di sini AR pangkat N. Maaf agak geser dikit. Berarti SN sama dengan A-nya bisa kita keluarin. Jadi 1 plus R pangkat N. Maaf ya, dikurang ya. Ini dikurang. AR pangkat N. Maka kita dapat SN sama dengan A 1 minus R pangkat N per 1 minus R. Nah, untuk kasus yang tadi R sama dengan 1, berarti saat menurunkan rumus di sini SN sama dengan A tambah A tambah A tambah A tambah A gitu. Selesai udah langsung N kali A gitu. Nggak ada proses pengurangan lagi. Langsung hasilnya begini. Gimana? Tadi Pak Bahtera mungkin sudah menurunkan dengan cara yang Ya, lain. setuju Pak. Jadi kan Setuju? dari baris 1 kurang R kali SN sama dengan A kurang AR pangkat N, maka ke baris di bawahnya kan berlaku, kan harus ada syarat apabila 1 kurang R tidak sama dengan 0. Kan Iya, gitu. setuju. Nah, baru boleh dari baris itu ke bawah. Siap. Nah, untuk R sama dengan 1 mungkin pembuktiannya terpisah. Dan itu mudah dibuktikan. Iya. Karena begitu R-nya 1, maka SN sama dengan A tambah A tambah A sebanyak N kali, hasilnya tadi AN atau N kali. Iya, Pak. Iya, siap. Makasih banyak. Oke, ini nggak terlalu sering dipakai, beda dengan yang aritmatika karena dia suku tengahnya sekaligus median, sekaligus rata-rata, banyak hal yang bisa digali informasinya, dan di soal-soal juga seringkali informasi itu memudahkan penyelesaian soal. Sedangkan di direct geometri nggak terlalu sering ada modifikasi yang melibatkan suku tengah dari barisan geometri. Baik, ini ada latihan yang pertama. 1/2 tambah 2/4 tambah 3/8 tambah 4/16 dan seterusnya. Ini dari geometri Tahingga. Harusnya masuk ke bagian Tahingga berikutnya, tapi oke, kayak skip dulu deh ke Tahingga dulu ya, sedikit.
Itu misleading nanti. Oke, deret geometri Tahingga itu deret geometri yang tadi kita bahas, cuma nggak ada suku akhirnya ya, dia terus ya namanya juga Tahingga. Kemudian A-nya hasilnya adalah A dibagi 1 minus R. Di sini rasionya berarti harus implisit sebenarnya sih udah sah-sah aja ya, seandainya kita sudah mengacu ke deret geometri, maka R-nya harus mengarah ke syarat dari rasio barisan geometri yang tadi, dia nggak boleh nol ya. Jadi kalau dikatakan dia konvergen, deretnya konvergen kalau mutlaknya R lebih kecil dari satu, ini implisit bahwa R-nya tidak boleh nol gitu, karena kita sudah berbicara dengan deret atau barisan geometri yang sudah harus memenuhi syarat barisan geometri bahwa R-nya tidak boleh nol. Gitu. Pembuktiannya sama dengan yang tadi sebelumnya. Kemudian untuk kadang-kadang ada soal yang memisahkan deret genap sama deret suku-suku ganjil. Kalau yang ganjil berarti kita ambil posisi suku-suku pada posisi ganjilnya. Tinggal masuk ke rumusnya juga. Cuma suku awalnya tetap, cuma rasionya kan suku kedua dibagi suku pertama. Atau pengali supaya A menjadi AR kuadrat gitu. Itu kan R kuadrat. Maka kita harus ganti rasio di sini dengan R kuadrat. Untuk yang posisi genap, maka suku awalnya adalah di sini. Jadi suku keduanya S Tahingga itu jadi suku awalnya dari deret geometri Tahingga pada posisi genapnya. Jadi tinggal ganti A-nya jadi AR. Ini cuma ada hal yang sering atau kadang-kadang kepake juga. Kalau si ini kita bagi ini. S yang genap kita bagi dengan S yang ganjil. S yang genapnya itu AR dibagi 1 minus R kuadrat. S yang ganjil itu A dibagi 1 minus R kuadrat. Ini cancel, A-nya cancel, ternyata hasilnya R. Jadi untuk deret geometri Tahingga, rasionya bisa dapat dari jumlah suku-suku pada posisi genap dibagi jumlah suku-suku pada posisi ganjil. Nggak banyak variasi soal untuk informasi ini. Kita sekarang ke sini. Silakan yang Bapak Ibu yang punya ide. Soal ini termasuk bukan soal susah tapi soal kepikiran apa enggak. Atasnya aritmetika, bawahnya geometri. Ya, betul. Saya gabungin jadi dua. Ini soal saya ambil dari ada channel YouTube yang bahas soal ini. Jadi saya coba explore, ini bagus juga nih, apa idenya gitu. Kalikan dengan R-nya yang geometri. Gimana Pak? Kalikan dengan R-nya geometri. Berarti ini kita misalin A. Pak Oh, Rudi gini aja. resen, Pak. Oh, benar-benar. Jadi yang udah dapat jawaban dulu ya, maaf. Silakan. Udah ada? Yang resen? Pak Silakan, Rahmat. Pak Rahmat. Silakan Pak Rahmat. Iya, halo. Jawabannya? Bu, apa kabar nih? Dua bener nggak ya? Nggak tahu nih. Salah Ya, salah. dapatnya 2. Silakan. Jabarin. Nggak tahu ya. Ini nggak tahu salah atau benar. Kayaknya itu kan akhirnya, misalkan akhir jumlahnya SN ya. Boleh SN ya. Jumlahnya SN ya. Terus nanti kayak kali setengah semuanya. Setengah kali SN. Jadi setengah SN ya. Setengah kali setengah gitu ya. Jadinya 1/4. Gimana Pak Rudi? Setengah SN ya. Iya. Ya betul. Jadi 1/4. Terus nanti jadi berapa lagi tuh? 2/4 dikali setengah. 2/8 ya. Iya. Ya. Jadi 2/8 dan seterusnya. Ini sekalian 3 satu lagi ya. per 16. Oke, cocok, lanjut. Terus tinggal dikurang ya. Oke, sebelah kiri jadinya. 2 berapa tuh? Kayaknya bukan 2. Iya. Jadi setengah SN ya. Bisa. Sama dengan? Sama dengan setengah. Iya. Ditambah 1/4, tambah 1/8 dan seterusnya. Oke. Sama dengan? Iya. Nah itu kan jadi barisan deret geometri Tahingga ya. Oke. Yang sebelah kanan ya.
pakai rumus A per 1 min R ya, yang Nah, sebelah kanan. Ah, ya. Jadinya berarti kan A-nya baterai setengah. baterai laptop habis sebentar, maaf. Ya jadinya A-nya setengah, terus rasionya juga setengah ya. Hmm. 1 dikurang setengah, oke, hasilnya. Ya, Jadi jadinya 1 tuh ya. 1, Ya nanti dikali 2 berarti dapat oke. jumlahnya. Hasilnya sama dengan 2. Oke, Ya. mantap, Pak Rudi. Ini Pak Oke, bisa makasih. ya, sama-sama. Jadi ini ya Bapak Ibu ya, ini contoh soal yang memang simpel. Cuma kalau nggak kepikiran idenya kadang-kadang, ini gimana deh, jumlah atasnya nggak bisa. Kalau bawahnya langsung kita samain penyebutnya nggak mungkin, karena dari kita hingga, oh ternyata triknya seperti ini. Dan ini termasuk soal klasik di OSN, cukup sering keluar dan ada beberapa modifikasi juga. Baik, kita lanjut lagi. Ini soal klasik juga. Di sini ada bola. Maaf, Pak Tamson, saya ada waktu berapa lama lagi? Izin Pak, sekitar 10 menit lagi Pak. Oh, sekitar 10 menit. Baik, untuk soal ini, bola jatuh dari ketinggian 4 meter, kemudian setiap kali memantul, ini ada tipuan sedikit, di sini ketinggiannya selalu berkurang 2/5. Ini kalau kurang teliti, langsung ambil rasionya 2/5. Padahal dibilang tingginya berkurang 2/5-nya. Gitu. Jadi artinya ketika mantul, tingginya menjadi 3/5-nya. Jadi untuk nomor ini, tinggi awal, kita katakan aja H, itu 4. Kemudian rasionya tiap kali mantul itu jadinya 3/5-nya. Untuk hitungan panjangnya mungkin saya skip karena waktunya tinggal sedikit lagi. Saya biar fokus ke soal-soal berikutnya. Saya coba turunkan sedikit apa yang terjadi kalau R-nya itu bentuknya A per B. Jelas di sini A-nya harus lebih kecil dari B ya. Karena kalau R A-nya lebih besar dari B, berarti rasionya lebih besar dari 1, artinya tiap kali mantul dia makin tinggi dan tidak kembali lagi lama-lama gitu ya. Oke, untuk soal ini kan di situ lintasannya kan ada lintasan turun, ada lintasan naik. Singkat cerita untuk lintasan yang turun, tinggi awalnya adalah H. Tiap kali mantul, 1 dikurang rasionya A per B. Gini. Sedangkan untuk yang naik, panjang lintasan yang naik itu awalnya paling panjang adalah yang ini. Ini adalah suku kedua dari barisan geometrinya. Jadi H kali R atau H kali A per B. Sama nih, dibagi. Ini kalau kita kalikan B per B, jadinya HB dibagi B min A. Yang ini jadinya, maaf. Yang ini kalau kita kali B per B, jadinya HA. HA dibagi dengan B min A. Total panjang lintasan ya, sama dengan lintasan yang turun ditambah lintasan yang naik. Gitu. Ini sama-sama ada H, bisa kita keluarin. B min A, ditambah B plus A. Bawahnya B min A. Jadi ternyata cuma gini aja, ini sering keluar. Jadi ketika ada tinggi bola awalnya itu 4, kemudian tiap kali mantul tinggi menjadi 3/5-nya, maka total panjang lintasannya tinggal 4 dikali selisih atau jumlah dari pembilang dan penyebut rasionya, 5 tambah 3, dibagi selisihnya, 5 kurang 3. 5 kurang 3, 2. 4 bagi 2 itu 2. 2 dikali 8 hasilnya jadi 16 gitu. Oke, ini jadi quiz, mudah-mudahan masih berapa menit lagi? 6 menit lagi. Oke, silakan yang kedua quiz. Ini kalau ada quiz berarti berhadiah voucher 50.000 dari panitia. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, kalau apa kita raise hand ya Bapak Ibu ya.
Ya, saya boleh. Saya siapin dulu ya, biar nanti lebih cepat kita bahasnya. Izin Pak, ini Pak Suprihadi SMA Negeri 1 Sukodono Pak. Ya, Pak Suprihadi. Silakan Pak. Silakan Pak Suprihadi. Silakan Pak Suprihadi. Berarti masih berlaku ya Pak, kita skip aja ya Pak. Oke, boleh. Silakan Bapak Ibu. Ibu Eli Oktaviana Siregar, Bu, Pak. Ibu Ya, Eli, silakan Ibu Eli. Silakan Pak. Silakan Bu. Ya Pak, baik Pak, terima kasih. Ya. Jawabannya 11, 12, 13. Di sini berikan 3 bilangan bulat positif Jawabannya berapa, Ibu? berurutan. Jawaban bilangan ketiga dari bilangan bulat berurutan tersebut. Izin Bu, 13. silakan memperkenalkan diri dari SMA berapa Bu? Ya Pak. Terima kasih Bu. Sangat Ya. bersemangat. Baik Pak, terima kasih. Saya Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu hebat semua. Nama saya Ibu Eli Oktaviana Siregar dari SMA Harapan 3 Deli Tua, Pak Deli Serdang. Jadi bilangan ketiganya yaitu 13, memang bilangan pertamanya nanti 11, bilangan keduanya 12, tapi di sini bilangan ketiga dari bilangan bulat berurutan tersebut adalah 13, Pak. Ya, penyebarannya Ibu. Iya Pak. Jadi karena di sini ada diberikan 3 bilangan berurutan ya Pak ya, sesuai dengan teori yang sudah sama-sama tadi kita simak, yaitu A tambah 1, A tambah 2. Jadi nanti di sini jika bilangan pertama tetap, berarti kan A saja gitu Kak. Bilangan kedua ditambah dengan 10, lalu misalnya saya ambil begini Pak, misalnya A-nya saya ambil 1 ya Pak ya. Lalu sudah pasti bilangan keduanya 11, bilangan yang ketiganya nanti berarti A tambah 2, maka nanti kita misalkan tadi kan A-nya 1, jadi A tambah 1 nanti dia A tambah tadi karena 10 ya Pak ya, jadi 10 tambah 1 jadi dia 11, jadi A tambah 2 ditambah dengan saya ambil sini kan. Ibu ini coba nilai A-nya ini berikutnya apa? Kalau nilai A-nya segini berapa gitu ya Ibu? Iya Pak, iya Pak. Ada yang jadi mau di ekstrak nggak Bu? Langsung dapat A-nya segini gitu, karena begini gitu. Belum? Ya, jadi kalau menggunakan pakai deret geometri menggunakan U2/U1 Pak. Jadi nanti di sini saya menggunakan U3/U2 ya Pak ya. Jadi nanti kan kalau dikali silang Pak, U2 dikali U2 nanti kan U2 kuadrat, U1 kali U3 gitu Pak. Jadi nanti U2-nya A tambah 11 kuadrat, sehingga nanti U1 kali 3 tadi kan U1-nya A ya Pak ya. Jadi nanti U3-nya tadi karena kan A tambah 2 ya Pak ya. Jadi karena dia A tambah 2 tambah P Bu ya. Ya, betul sekali Pak. A Jadi nanti kalau tambah bilangan prima. Iya, bilangan primanya tadi kan Pak kan, karena bilangan yang ketiga kan adalah bilangan prima. Jadi saya misalkan di sini P. Jadi A tambah di sini 11 kuadrat kan nanti berarti A kuadrat tambah dengan 2 kali 11 nanti 22A ditambah dengan 121 karena 11 kuadrat, lalu nanti A di sini A tambah 2P, nanti kita kalikan ke dalam, A kali A nanti A kuadrat, baru nanti A kali 2 nanti 2P, A kali P nanti AP. Sehingga nanti jika kita lakukan di sini penjumlahan sehingga nanti menghasilkan ini kan 22 kan Pak, nanti yang 2A yang di sebelah kanan itu nanti 22A dikurang 2A nanti hasilnya adalah 20A, sedangkan nanti yang si A kuadrat itu tetap. Sebentar Bu. Ini gini, terus 20A gitu ya? Iya Pak. Terlalu semangat Ibu ya. Ya saya karena berhubungan waktu Pak. Ini berarti 20A tambah 121 ya, sama dengan AP gitu ya? Dengan AP, iya Pak. Terus, kok saya pakai merah sih? Maaf. Terus. Ya, berarti nanti dengan kata lain kan Pak, nanti si P-nya ini kalau kita pindahkan 20A tambah 121 per A ya Pak? Oh gitu, berarti semua dibagi A. Dibagi A jadi 20 Pak. Ditambah 121 dibagi A sama dengan P, oke? Iya Pak.
Habis itu Sehingga selanjutnya. jadi nanti kalau misalnya tadi kan si A-nya tadi kita misalkan 1 ya Pak ya. Berarti Oh, ya ini A-nya adalah A itu harus membagi 121. ya Maka dapat A-nya. Saya kira Ibu langsung nebak, oh ini kalau A-nya 1, ini A2, A3, A4 gitu. enggak Pak. A-nya bisa Karena kan 1, nanti bisa berapa lagi Bu? iya. Maaf. Bisa 1, Iya bisa Pak. Jadi kalau misalnya hanya saya buat 1 kan berarti 121 bagi 1 nanti 121 Pak. Jadi nanti ah, 20 ditambah 121 nanti kan hasilnya 141. 41. 141. Prima Ya, nggak jadi nih? nanti misal tadi saya tadi kan suku pertamanya saya misalkan di sini kan Pak saya ambil misalnya A-nya 1 kan Pak. Hmm. Nah, jadi nanti 121 dibagi 1 kan hasilnya 121, 121 Hmm. tambah dengan 20, 141. Lalu karena di sini saya mengambil tadi kan bilangan geometri, jadi rasionya kan harus sama. Jadi saya ambil nanti A-nya 11, 121 bagi 11, nanti kan hasilnya juga 11, sehingga nanti 20 ditambah 121 dibagi dengan 11, jadi nanti kan hasilnya di sini 121 juga Pak. Jadi 20 tambah 11 nanti 31 begitu kan Pak? Iya, Uh, betul. ya. Simetri Lalu ya. Gini, maaf, maaf, ya maaf, Bu. Biar ini saya ngurutinnya ini. ya Biar nggak Pak. sinar saja. Berarti ada bisa 11, bisa Iya, 121 gitu ya. iya, iya Pak. Kalau A-nya 11, P-nya berapa? Kalau misalnya A11 nanti sudah pasti nanti P-nya 31 Pak, 31. 20 tambah Kalau 11. A-nya Iya, 121, berarti P-nya iya. P-nya nanti dapat P-nya kalau 21 misalnya gitu nanti ya. A-nya 101 iya. Ini berarti kan ini bukan bilangan prima. Iya Pak, bukan. Ini bilangan prima. Iya 141 Pak. bilangan prima nggak? 141 bukan bilangan prima Pak. 141 bisa Berapa kali berapa? dibagi 141. Jelas bukan ya, karena 1 tambah 4 tambah 1 itu kan 6. 6 itu kan Iya, habis bagi 6. 3. Ini pasti Berarti bisa habis dibagi dibagi 3, Pak. Habis bagi 3. Berarti 141 itu ini habis dibagi 3. berarti ini tidak memenuhi ya Bu ya? Iya, tidak memenuhi. Oke, habis itu berarti kita punya P yang memenuhi adalah 31. Terus 31. Iya, jadi karena di sini P yang memenuhi tadi 31, maka nanti sudah pasti tadi kan Pak ada yang 31 tadi kan A-nya 11 ya, Pak. betul. Jadi tadi kan ada A tambah Berarti ke 1, A sini. tambah 2. Jadi kita Oke. substitusi. Yang 11 Oke. tadi berarti 11 tambah 1, Berarti 11 tambah 2. Jadi 11. Berarti habis 11 ya habis 11 berarti 11 tambah 1 nanti 12. hasilnya adalah 12, 11 tambah 2 13. Itu 13. sebabnya bilangan ketiganya 13. Oke, mantap Ibu. Iya, Pak. Siap, siap. Oke, Bu Eli tadi ya. Iya, Pak. Oke, mantap Ibu. Ya. Saya Maaf ya Pak, saya kewalahan kerja. buru-buru karena tadi khawatir ke waktu Iya, karena iya, iya nanti Bu, iya. ketinggalan. Siap, siap. Oke, Bu Eli. Ya, Oke, Pak. saya boleh ada waktu berapa lagi, Pak Tamsun? Boleh Ini Pak, baru boleh Pak. baru mau mulai soal pemantapan, baru mau Boleh mulai Pak. tadi soal. Oke, baik. Ini boleh saya skip dulu. Nah, ini kita kadang-kadang ya berbagi juga dengan Bapak Ibu, teman-teman semua. Kalau bisa matematika itu kan relatif sebagian buat anak-anak kan momok ya. Jadi nggak menyenangkan lah. Mungkin diselingi dengan kuis, bahkan kita perlu ya kayak macam anak SD ada apresiasi, yang jelas bukan permen karena bukan anak SD ya. Mungkin bentuknya bisa Bapak Ibu sesuaikan gitu. Jadi di sela-sela itu diselingin sekali dua kali itu cukup menarik buat saya, menurut saya gitu. Contohnya soal ini. Silakan Bapak Ibu. Berhadiah apa? Ibu 15. berapa, Pak? 15. Pak siapa? Pak Beni ya? Pak Beni Pak. Pak Beni. 15 aturannya gimana Pak Beni? Bisa dapat 15, Pak? Tinggal dikurangin ya. Oke, 36 dikurang 21, 15. Ya. Nah, 28 dikurang 15, 13. Ternyata kita gagal di sini, Pak. Oh iya, yang terakhir ya. Lupa, Nah, nggak gagal di kelihatan. sini. Karena jawaban pertama saya juga sama, Pak, 15. Memang yang buat soal kreatif banget ini. Ternyata jebakannya ada di sini. Kalau di sini 15. Silakan Bapak Ibu, mungkin nggak? Biar apa? Biar bisa agak banyak yang bisa kita bahas, nggak terlalu lama. Kalau cuma kepikiran apa enggak, bukan soal susah atau gampang. Oke, ternyata ada resen enggak?
Enggak ya. Ternyata ini adalah jumlah digit-digit aja. 7 tambah 2, 9. 9 tambah 9, 18. 18 tambah 9, 27 gitu. Dan seterusnya. Berarti sini 3 tambah 6, 9. 2 tambah 1, 3. Jadi ini 9 tambah 3. Jadi di sini harusnya 12 gitu. Nah, ini masih bersambung lagi ketika sini 12, 2 ini 10 tambah 3, 13. 4 ditambah, maaf, ini 3 ditambah 4 jadinya 7 gitu. Oke, penutupan kita yang relax-relax aja ya. Nah, ini Bapak Ibu soal SD di Vietnam. Saya lupa di Vietnam apa di mana, tapi nggak tahu kebenarannya ya. Sempat viral beberapa tahun yang lalu. Ini ada di nomor berapa mobil ini parkir, karena ini soal SD, jangan mikir ini deret geometri atau Pak Johannes Saputra, Pak. siapa? Pak Johannes Saputra, silakan Pak Pak. Yohanes. Siap, Dibalik. Pak. Dibalik jadinya 87. 87. Iya. Oke, ini jauh. Pak 87 Pak Johannes ya, Yohanes ya. Bu. Sudah terjawab, Pak. Pak Yohanes sama Bu siapa? Nggak apa-apa. Berbarengan. Bu siapa? Bu? Ibu? Silakan Bu, Ibu apa Bu? Ibu siapa? Lupa saya tadi Pak, karena kebetulan langsung Eh, Pak Johannes jadi suaranya ya udah, ibu-ibu nanti ya begitu. nggak apa-apa, nanti bisa tinggal WA aja ya. Mohon maaf. Nggak apa. Ini deret dalam bentuk perkalian, serisnya biasa lambangnya pi. Maaf, waktunya habis jadi nggak sempet. Ini soal terakhir, deret geometri. Oh, deret geometri rasionya 2. Jadi ada 1 ekor bakteri dalam toples, setiap 1 menit dia belah jadi 2 bakteri. Jadi dari 1 dia jadi 2, ntar 2 jadi 4 dan seterusnya. Sampai toplesnya penuh dalam waktu 2 jam. Nah, menit keberapa toplesnya itu setengah penuh, nih menit keberapa nih, silakan. 100. Berapa? Pak siapa? Pak Rahman 119. Esen Pak. 60. Berapa? Mohon kondusif ya Bapak Ibu ya. 119. 60. terserah juri nih ya. Terserah. 119. 100? 119 menit. 119. Oh iya, setiap 1 menit. Pak 119. Rudi, Pak Beni, 119 apa ada lagi di chat? Ada juga Pak. Ada yang 119. Terakhir saya cek sebentar, ada lagi 119. Wah, luar biasa ya pertemuan terakhir ini Oke. Bapak Ibu, pada semangat semua nih Bapak Oke. Ibu. Jadi ini Terima kasih. bagian ini sebenarnya terkecoh sama jumlah nih. Berarti ngomongin jumlah nih. Padahal kita bicaranya volume ternyata. Kan setiap 1 menit dia belah jadi 2. Berarti dari setengah ini menuju penuh itu cuma butuh 1 menit. Nah, ini penuhnya 2 jam. Artinya di sini adalah 1 menit sebelum 2 jam. Pertanyaan kan menit ya. 2 jam itu kan 120 menit. Berarti 1 menit sebelum 120 menit adalah 119 menit yang tadi disampaikan Pak Beni. Gitu. Demikian Bapak Ibu. Kalau ada yang ingin ditanya atau yang ingin disampaikan silakan. Yang tadi yang nomor parkir itu menurut saya 87 keliru ya. Parkir 87. 86, 87, 88, 89, 90, 91 gitu Pak. Itu kan kalau kita lihat kan 16, 06, 68, 88, 98. Kan iya. Dari atas balik. Ya, Ini kan posisinya tempat parkir Pak. Tapi kan Ketika kita tempat posisinya dari apa? Dari kita lihat dari perspektif ini gitu. Menurut saya sih gitu. harusnya jawabannya L8. Iya, iya. Iya benar. Iya. Masuk akal sih. Iya, boleh. L kapital 8. Iya. Oke, terima kasih Pak. Udah cerita anak SD, dia ke parkiran sama bapak ibunya, kan pas lagi parkir, nomornya urut arahnya ngeliatnya kan dari sini gitu parkiran. Oke, kalau nggak ada lagi, demikian dari saya. Semoga pertemuan malam ini bermanfaat. Senang bisa berjumpa dan berdiskusi dengan Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.